selalu diberikan keberkahan, nikmat Amin. luar biasa. Amin. Dan kita semua tetap istiqomah ya, insya Allah. Amin. Ya. Baiklah, kita mulai saja kajian ini kita dengan kitab Riyadhus Shalihin di bab masih di larangan bid'ah ya Ustadz ya. Ya. Hadis 18. Kita baca basmalah untuk memulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kemarin kita ada membahas tentang batasan-batasan bid'ah itu seperti apa. Terus kita sudah masuk ya di rincian tentang apakah orang yang meninggal itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran orang yang masih hidup atau tidak. Ya, ada dirinci kemarin tuh ya, bahwa apabila yang membacanya itu dibayar, maka ulama-ulama salaf mengatakan la yajuz. Pertama, membayar atau membayar orang yang membaca Al-Quran itu tidak boleh. Terus yang kedua, pahalanya nggak sampai karena dia sudah dapat bayaran, sudah dapat pahala. Pahala itu bahasa kitanya bayaran sebenarnya, ajar. Nah, terus bagaimana kalau yang membacanya itu dia tidak mengambil bayaran? Ya, dia membacanya secara sukarela. Nah, ini nih. Apakah sampai? Nah, itu yang kemarin kita bahas ya, sampai di situ ya. Tentang apakah boleh orang membaca Al-Quran mengambil bayaran. Ya, kita sudah lewati itu bahasnya. Tentu ada dua ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama salaf mengatakan tidak boleh, haram itu. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama bahasanya tuh. Ya, sesungguhnya sesuatu yang paling pantas untuk mengambil bayaran itu dari kitabullah, dari membaca, dari kitabullah, begitu ya bahasanya itu. Saya buka lagi deh. Dia di Jadawil. Ya, sampai di sini nih. Nah. Kemarin apa katanya? La yajuzu mutlaqan.
dengan setrikaan dari neraka yang dipatok dengan patok neraka, ya. Hadisnya ini ya. Gimana? Suaranya putus-putus. Halo, suara saya masih putus? Iya, Ustaz, berpet Ustaz tadi Ustaz. Ya, putus-putus. Saat mengawali penayangan ini Ustaz tadi Ustaz, penyampainya nggak ada suaranya Ustaz. Halo? Mohon diulang. Ustaz, mohon Halo? diulang Ustaz. Ini masih ada suara nggak nih? Udah muncul suaranya. Yang tadi belum muncul suaranya. Oke, sekarang udah muncul suaranya Ustaz. Mohon diulang Ustaz. Halo, bismillah. Muncul suara? Sudah Ustaz, muncul Ustaz. Baik, saya ulang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang bahasan larangan bid'ah. Karimah, salat dulu. Salat dulu. Ayo nak. Bentar, Pak. Aisyah, adiknya diajarin Quran. Tolong dong, jangan tidur. Yusuf ke atas. Jangan tidur. Cepetan, ke atas, ngaji. Pada ke bawah supaya nggak ngaji. Jadi kemarin itu kita sudah bicara tentang batasan-batasan bid'ah secara singkat ya. Terus ya, kita masuk ya ke sebuah pertanyaan tentang apakah boleh atau apakah orang yang meninggal itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran orang yang masih hidup. Nah, saya bawakan hadis itu ya. Bawakan hadis tentang membaca surah Yasin. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah terhadap orang mauta kalian Yasin. Nah, mauta sendiri artinya 3. Ya, orang yang hendak meninggal mauta, orang yang sudah meninggal mauta, orang yang sudah dikubur mauta. Tuh, jadi maknanya itu bisa 3. Bacalah surah Yasin kepada orang yang hendak meninggal. Bacalah surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah dikubur. Ya, lihat tuh. Jadi bagaimana tuh? Nah, ini yang menyebabkan perbedaan pendapat antar para ulama. Gitu. Apakah hadis yang menyebabkan perbedaan para ulama? Hadisnya ya itu, tapi pola pikir manusia itu yang terkadang atau sering berbeda. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita meneliti dengan baik atau mereka itu meneliti dengan baik, dikaji, dirujuk teks aslinya seperti apa, ya biasanya sih nggak ada perselisihan. Tuh, kenapa? Karena asal hadis ini mengatakan, bacalah surah Yasin kepada mauta kalian, karena orang yang dibacakan surah Yasin kepadanya, maka keluarnya ruh itu akan mudah. Jadi membacakan Yasin itu akan memudahkan keluarnya ruh. Jadi kalau begitu, maknanya adalah bacalah surah Yasin kepada orang yang hendak meninggal, bukan yang sudah meninggal. Nah, begitu ya. Tuh, kalau kita merujuk ke hadis ini secara lengkapnya. Tapi ya, karena di sana ada hadis-hadis yang lain, semacam
Hadis di mana seorang perempuan, ada juga hadis seorang laki-laki, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu ada kewajiban haji, tapi dia keburu meninggal. Jadi bagaimana? Apakah saya boleh membayar haji ibu saya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hujji anha, hajilah kamu untuk mewakili ibumu itu. Bukankah kalau ibumu punya hutang, kamu akan membayarnya? Fadainullahi haqqu bil qada. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Tuh. Nah, ini kan berarti yang melaksanakan ibadah siapa, yang dapat pahalanya siapa? Tuh. Gitu kan? Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau bersedekah, tapi atas nama ibu saya yang sudah meninggal, boleh? Sampai pahalanya, Rasul katakan pahalanya sampai. Nah, hadis ini yang kemudian menjadi dasar bagi ulama-ulama Irak, ya, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, untuk mengatakan bahwa an-niyabah bin niyah itu dasarnya ada. Untuk mengatakan bahwa amalan soleh itu pahalanya bisa ditransfer kepada orang lain. Begitu ya. Semacam misalnya hadis man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyyu. Siapa meninggal dan punya hutang puasa, maka walinya yang membayar puasanya itu. Ya, anak-anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, gitu. Ya, jadi bisa diwakilkan. Maka ada bahasa namanya an-niyabah bin niyah. Nah, an-niyabah bin niyah itu apa? An-niyabah bin niyah itu mewakili ibadah dengan niat. Jadi saya sudah haji, ya. Terus ibu bilang, Ustadz, bisa diminta tolong nggak untuk menghajikan ayah saya yang sudah meninggal? Ustadz sudah haji, saya sudah haji, alhamdulillah. Bisa mewakilkan? Oh ya, bisa. Dan memang syaratnya untuk mewakili haji itu namanya haji badal, ya. Itu harus pernah haji dulu. Nah, gitu. Nah, jadi saya lihat haji itu niatnya bukan labbaik Allahumma hajjan, tidak. Labbaik Allahumma hajjan an fulan atau an fulana. Itu haji badal itu. Ya, jadi saya melakukan haji niatnya bukan untuk saya. Untuk orang yang mewakilkan kepada saya. Itu namanya an-niyabah bin niyah. Nah, sekarang ya, orang kenapa itu bisa? Ya, haji isinya itu banyak haji itu. Ada sholat, ada tawaf, ada sa'i, itu ada mabit, ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, ada ada wukuf di Arafah, ada jumrah dan seterusnya. Isinya banyak sekali. Ya, nah itu semua pahalanya ya untuk yang diwakili itu. Lihat ya, itu namanya an-niyabah bin niyah. Nah, sekarang ya saya baca Quran untuk ibu saya yang sudah meninggal, boleh. Untuk nenek saya yang sudah meninggal, pahalanya sampai apa tidak? Itu yang kemarin kita bahas, dan sampai di situ kita berhenti dan belum selesai pembahasan itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tadinya kan hukum membaca Al-Quran, hukum
menyewa orang atau membayar orang untuk membaca Al-Quran dan bacaannya dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ya, apa katanya? Tidak boleh. Ya, yang ini nih ya, la yajuz. Dia bilang adamul jawaz, tidak boleh. Pahalanya tidak sampai karena yang membaca sudah dapat pahala, sudah dapat bayaran. Oke ya. Nah sekarang dibalik. Kalau yang membaca Al-Quran tidak dibayar, dia dibayar juga nggak mau. Dia secara ikhlas, secara sukarela membayar Al-Quran, membaca Al-Quran, pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Gitu ya. Bagaimana tuh hukumnya? Sebagian ulama salaf mengatakan innahu la yasilu li'annahu lam yu'thar 'anis salafi wa lam yurshidu ilaihi atau wa lam yurshidu ilaihi. Itu tidak sampai pahalanya karena tidak ada ditemukan dari salaf itu sahabat, tabi'in, enggak ada itu. Ditemukan asar seperti itu, ditemukan riwayat seperti itu. Dan mereka juga tidak mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Itu Pak, Bu. Jadi kita mesti pahamin friksi atau perbedaan pendapat itu biasa. Tuh, maka jangan meradang kalau ada orang mengatakan itu bid'ah dan seterusnya. Dan tenang aja. Ya. Nah, kita sebagai pelajaran tuh mesti adem hati kita. Oke. Kita lihat apa benar apa tidak sih dia katakan itu. Ya. Sekarang apa jawabannya? Jawaban pertama hadan nafyul amla dalila fihi. Mengatakan tidak sampai, tidak ada asar, tidak ada berita dari ulama salaf tentang itu. Ini penafian seperti itu, negasi tersebut seperti itu tidak ada dalilnya. Ya, terus kemudian apa bedanya antara sampainya pahala puasa, haji, sedekah dengan sampainya pahala membaca Al-Quran? Ya. Orang haji diniatkan untuk orang lain, pahalanya sampai. Sedekah diniatkan untuk orang lain, pahalanya sampai. Loh, kok bisa orang membaca Al-Quran diniatkan untuk orang lain, pahalanya tidak sampai? Ya, apa bedanya? Bukan ada saat haji juga ada sholat, ada baca Quran, zikir-zikir ada baca Quran. Bukankah itu juga pahalanya semua untuk orang yang diwakilkan itu? Loh, ya. Jadi kok bisa nggak sampai bacaan surah Yasin itu kepada orang yang sudah meninggal? Ya, bisa kok bisa nggak sampai pahalanya? Apa bedanya dengan orang yang haji yang membaca Al-Quran yang pahalanya sampai untuk orang yang diwakilkan itu? Untuk orang yang diwakili itu. Jelas kan? Tuh, jadi yang menjawab ini dia tidak pakai hadis yang iqra'u ala mautakum Yasin. Ya. Fa inna man quri'a alaihi Yasin sahalallahu khuruja ruhihi. Ya. Karena sesungguhnya orang yang dibacakan surah Yasin, Allah akan mudahkan keluarnya ruh dia. Enggak pakai hadis ini dia. Enggak pakai hadis ini. Dia pakai hadis lain yang mengatakan bahwa amal saleh itu bisa sampai pahalanya kepada orang yang diwakilkan itu, diniatkan itu. Itu ya. Ini namanya mengambil jalan qiyas. Nah, Imam Syafi'i tidak ambil jalan itu. Karena jelas bagi Imam Syafi'i dan yang mengikutinya, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Nggak boleh. Jadi yang ada-ada saja. Yang ada dalilnya, silahkan dipakai. Yang nggak ada dalilnya kita jangan menganalogikan yang tidak ada dalilnya kepada yang ada dalilnya.
Gitu tuh ya. Nah, mereka mengatakan bahwa ini bukan qiyas sebenarnya ya. Karena di dalam haji itu ada juga bacaan Al-Quran sampai itu pahalanya kepada orang yang diwakilkan. Gitu ya. Terus An-Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada ila niyabati bil haji was siyam li'annahu qad su'ila an dzalika fa'ajaba wa lam yas'alhu ahadun 'anil Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-niyabah, tentang badal haji, badal puasa, maksudnya niyabah itu badal ya. Mewakili haji, puasa, seperti tadi ya saya sebutkan hadisnya. Beliau ditanya seperti itu, beliau katakan, ya sampai pahalanya. Tapi memang tidak ditanya tentang baca Al-Quran. Tidak ada satupun yang menanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah bacaan Al-Quran itu boleh juga seperti haji itu sampai. Kan haji juga ada sholat, ada bacaan Al-Qurannya itu sampai itu. Ya jelas itu. Oke, terus yang kedua. Jumhurus salafi. Mayoritas ulama salaf berpendapat innaha tasilu. Sesungguhnya pahala bacaan Al-Quran yang secara sukarela itu kemudian di hadiahnya buat wa ihda'uhu dan ia hadiahkan lil mayit kepada orang yang sudah meninggal, tasilu sampai pahalanya. Kabaqiyatil ibadatil badaniyati, seperti ibadah-ibadah badaniyah. Apa itu? Haji itu ibadah badaniyah. Haji itu bukan badaniyah saja. Ya, ada sholat, ada ya. Wa hadza ma dzakarahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Jadi ini pendapat siapa nih? Ini pendapat Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Ini Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Gitu tuh ya. Tuh. Kalau pendapat Imam Syafi'i enggak. Ya, Imam Syafi'i pendapatnya, waduh, pokoknya Rasul tidak melakukan itu ya jangan. Ya, ya. Tapi mayoritas, ya, jumhurus salaf, mayoritas salaf, ulama salaf mengatakan bahwa itu sampai. Jadi kalau ya menurut ulama salaf tidak sampai, ulama salaf yang mana? Ya, banyak ulama salaf tuh. Nah, ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Oh ya, jadi selalu urusan seperti ini selalu ada khilaf. Ya, selalu ada perbedaan pendapat. Maka kita jangan mudah tersulut. Dia berpendapat seperti itu, ya wajar. Pendapatnya seperti itu wajar. Namanya juga orang berpendapat. Ya, dan kenapa bisa wajar seperti itu? Banyak. Bisa terjadi perbedaan seperti itu. Terjadinya perbedaan itu, ya, disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mungkin dasar pengambilan hukumnya beda. Ya, misal, apakah membaca surah Al-Fatihah bagi makmum itu wajib? Karena hadisnya mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, ini kan umum tuh. Untuk imam, untuk makmum umum. Rasul tidak katakan tidak sah bagi imam yang tidak membaca Fatihah. Atau tidak sah bagi makmum yang tidak membaca Fatihah. Umum saja. Karena itu untuk semua. Untuk imam, untuk makmum, untuk orang yang sholat sendirian. Gitu. Nah, kemudian muncul perbedaan. Apakah kalau makmum baca Fatihah, kalau makmum juga, apa kalau dia jadi makmum wajib baca Fatihah juga?
Kan imam sudah baca Fatihah, makmum disuruh mendengarkannya. Masa sih setelah mendengarkan terus makmumnya baca, bentrok dong. Muncul perbedaan. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak usah baca kalau jadi makmum. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maksudnya siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Jadi satu bacaan cukup. Kayak orang upacara, ada komandannya, dia lapor, pemimpin upacara itu lapor kepada komandan, cukup pemimpin upacaranya saja yang lapor. Tuh, bukan semuanya lapor gitu ya, ribut kayak gitu. Ya, itu siapa tuh? Pendapatnya Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan wajib. Apa kata mereka? Itu yang mengatakan kalau jadi makmum tidak wajib. Hadisnya lemah. Hadis lemah itu jangan diikuti. Kok bisa Imam Hanafi berdalil dengan hadis yang lemah? Ya boleh jadi. Namanya manusia, imam juga bisa salah. Ya, orang ijtihad itu bisa salah. Tuh, tapi orang kalau berijtihad, benar dapat 2, salah dapat 1. Pahalanya tuh. Ya, jadi bukan karena salah dia terus dia itu kita buang, tidak. Di sini dia salah, boleh jadi di tempat lain lebih kuat. Gitu kan? Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, makmum wajib baca Al-Fatihah. Tapi keduanya dipecah. Menurut Imam Syafi'i, baik imam jahar ataupun sir bacaannya, makmum harus baca Fatihah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau imamnya bacaannya jahar, makmum cukup mendengar. Kalau tidak jahar, seperti maghrib dan isya, di rakaat ketiga dan keempat, kan tidak jahar. Atau zuhur asar kan tidak jahar. Nah, itu makmum wajib baca. Karena tidak begitu ya. Jadi kenapa nih? Karena perbedaan dalil yang dipakai itu satu. Terus yang kedua, perbedaan cara memahami teks atau perbedaan dalam kekuatan memahami teks. Nah, kayak waktu di malam tadi ya. Ini barang siapa ya Rasulullah, orang menyentuh zakarnya di waktu sholat, apakah dia batal? Rasul katakan tidak, itu kan cuma anggota tubuhnya sendiri, enggak batal. Tapi di hadis yang lain, hadis busra, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh zakarnya maka berwudu. Ya, batal wudunya. Nah, itu kan kelihatannya jelas sekali itu. Bertentangan, satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak batal. Gitu enggak? Tapi karena yang memahami teks ini dia berpikir, oh ini hadisnya enggak bertentangan kok. Yang satu saat sholat nggak mungkin dia sentuh begitulah. Ya pasti ada penghalang. Ya sarung, celana, gamis. Orang pakai gamis juga pakai celana, pasti pakai penghalang. Masa sih dipelorotin dulu, misalnya, maaf ya. Gitu tuh. Ya, kedalaman pemahaman akan teks. Terkadang ya dia tidak jumpai teksnya itu. Dia katakan nggak ada dalilnya. Saya sudah nyari-nyari nggak ketemu dalilnya. Ibadah itu harus pakai dalil. Menurut dia. Nah, yang mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya itu bacanya benar apa tidak? Malah meneliti dengan sesungguhnya apa tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa ini jadi masalah? Karena ada kaidah mengatakan adamu idrakid dalili
la yadullu ala adamid dalil. Tidak menemukan dalil bukan menunjukkan bahwa dalil itu tidak ada. Boleh jadi karena dia belum menjumpai aja. Gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya khilafiyah, ada perbedaan pendapat antara para ulama, kita sebagai pelajar, orang yang ngaji, ya mesti berlapang dada, tenang aja. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, terima aja dulu, dipelajari apa benar sih, gitu kan? Nah, supaya apa? Supaya kita mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Ya, di sini itu pentingnya ngaji. Ya, orang kalau ngaji sih tahu, oh 1, 2, 3, di sini kelirunya, di sini kelirunya. Ya, misalnya seorang ustadz ditanya, Ustadz, itu bagaimana ya orang yang mengatakan Allah itu ada di langit? Wah, dia katakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri. Tidak ada depan, tidak di belakang. Kok begitu jawabannya? Tumben nih Ustadz bicara enak saja. Tumben nih, Ustadz kayak tidak baca hadis. Tuh, ya. Di sini dia keliru. Tuh. Tapi bukan kalau di sini keliru, di yang lainnya juga keliru. Nah, atas kekeliruannya itu, maka perlu kita atau ustadz menegurnya, ya, dengan cara yang sopan. Jangan dengan cara menghina-hina, ya. Kan soalnya ditonton di YouTube. Ya. Katakanlah, adapun pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak di mana-mana, maka pendapat ini dibatalkan. Pendapat ini disalahkan oleh Al-Quran. Pendapat ini disalahkan oleh Al-Hadis. Untuk berbicara tentang Allah, haruslah sandarannya hadis. Haruslah sandarannya Al-Quran. Sandarannya harus wahyu. Tidak boleh logika atau filsafat. Begitu. Sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya. Gitu. Ya Bu ya. Kenapa? Karena kita sering mengatakan ini menurut ulama salaf tidak begini. Ulama salaf yang mana? Ya. Ulama salaf yang mana? Ulama salaf itu banyak. Itu jadi ustadz tuh mesti jujur ya. Jangan menyembunyikan, menampakkan satu pendapat yang lainnya tidak ditampakkan. Ya, supaya adil, namanya al-amanatul ilmiyah, kejujuran ilmiah. Baik, sekarang. Jadi apa tadi tuh? Dikatakan bahwa menurut jumhur ulama salaf, jumhur itu mayoritas. Menurut mayoritas ulama salaf, bacaan Al-Quran secara sukarela dan dihadiahkan pahalanya untuk mayit itu sampai seperti ibadah-ibadah lainnya. Pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Antara lain. Baik. Saya mau bicara ya. Bapak pernah baca biografinya Ibnu Taimiyah? Baca biografinya Imam Ahmad dan muridnya Ibnu Taimiyah itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita kalau baca biografinya kita akan geleng kepala. Itu ya Ibnu Taimiyah punya murid juga namanya Ibnu Katsir yang nulis tafsir itu. Muridnya Ibnu Taimiyah. Saya mau memperkenalkan sedikit tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu menulis hadis namanya musnad. Hadis musnad itu berbeda dengan hadis sahih dengan hadis sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, beda. Cara penyusunannya beda. Kalau yang lain itu disusun berdasarkan tema-tema fikih. Nah, sedangkan musnad itu disusun berdasarkan urutan perawi. Dimulai dari Abu Bakar Siddiq dulu.
Jadi semua hadis yang diriwayatkan melalui atau dari Abu Bakar disebutkan. Setelah itu dari Umar semua disebutkan. Sehingga dengan begitu kita mengetahui Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meriwayatkan atau menyampaikan hadis berapa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa saja murid mereka. Begitu. Makanya tebal sekali itu kitab. Tuh, maka Imam Syafi'i mengatakan, dan ini adalah muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa katanya? Engkau adalah lautan hadis tak bertepi. Tuh, jadi kalau Imam Ahmad berpendapat 1, 2, 3, pertimbangkan itu pendapat itu. Itu pendapat dari orang yang sangat alim sekali, pilihan Allah. Nah, Ibnu Taimiyah itu juga Masya Allah ya. Orang yang paling kuat hafalannya dalam matan hadis, paling kuat. Saya punya kitab ya, kitab itu namanya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, hampir 2 meter itu tebalnya, 37 jilid. Nah, saya baca itu buku-bukunya. Antara lain adalah tafsir. Ada satu buku ya, tafsir surah Al-Fatihah, satu buku. Saya pernah membacanya bolak-balik 3 tahun itu. Sudah selesai saya baca lagi, selesai saya baca lagi. Tafsir Al-Fatihahnya Ibnu Taimiyah itu. Karena bahasanya tinggi sekali. Nah, terus saya baca tafsir-tafsirnya yang lain. Sebelum saya mengetahui biografinya, saya itu ya berkesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah ini menulis tafsirnya ini di satu perpustakaan hadis yang lengkap. Karena hadisnya banyak sekali. Hebat sekali Ibnu Taimiyah ini. Bagaimana logikanya, bagaimana cara dia berdalil itu. Hebat sekali. Hadisnya banyak sekali. Rupanya beliau menulis kitab tafsirnya itu di dalam penjara. Kayak kita Hamka yang menulis di dalam penjara. Dan tidak ada perpustakaan. Tapi memang hafal itu. Nah, muridnya yang namanya Ibnu Katsir itu memuat tafsir Ibnu Katsir itu memuat jumlah hadis yang lebih banyak daripada hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Lihat tuh, muridnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga sama ya. Ahli hadis. Nah, jadi pendapat-pendapat mereka itu perlu dipertimbangkan. Jadi apa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Mereka berpendapat bahwa menurut jumhur, menurut mayoritas ulama salaf, ulama-ulama dari sahabat, ya, tabi'in, tabi'in. Nah, ini bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya itu bisa sampai. Seperti ibadah-ibadah badaniyah yang lainnya, puasa, haji, sedekah. Begitu. Ya. Jadi, dia bilang nih, ini kesimpulan nih. Ini menjawab tentang zikir-zikir ya. Tapi ini masih panjang ya. Wa natabayyanul amra 'inda bahthi hadhihi al-mas'alati fi bahthi an-niyabati. Jadi dia katakan kesimpulannya masalah ini harus dibahas, masalah yang tadi tuh ya, zikir-zikir untuk pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Dia katakan membahas masalah ini harus dalam bahasan khusus namanya an-niyabah bin niyah. Bapak cari di Google an-niyabah bin niyah, belum muncul, Pak. Saya coba buka nih.
An-niyabah bin niyah. An-niyabah bin niyah. Misal pakai dia. Belum muncul. Ya. Tidak cocok dengan dokumen manapun. Sekarang kita pakai tulisan Arab ya. An-niyabah bin niyah. Oh, udah muncul. An-niyabah fil ibadat. Al-jaiz wal mamnu. Ya. Istilahnya an-niyabah fil ibadat. Yang boleh dan yang dilarang. Ya, kita lihatlah. Islam bebas. Bahasanya ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya bahasa Arab. Ya, saya ketepatan ngertinya bahasa Arab. Ibadah apakah yang boleh diwakilkan kepada orang lain dan yang tidak boleh? Jawabnya, dia katakan ahlul ilmi membagikan urusan ibadah itu 3. Ya. Pertama adalah amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang disepakati keabsahannya untuk diwakilkan, kebolehannya untuk diwakilkan pada orang lain. Ya. Di mana manfaat amalannya itu tidak diambil oleh orang yang mengamalkannya. Ya, seperti karat syai'il maghsub limalik, seperti mengembalikan sesuatu yang disita kepada orang yang memiliki. Sekarang ya, ada orang kalau di pesantren ada namanya gasab ya. Kita masuk masjid, begitu keluar dari masjid sendalnya nggak ada gitu. Ada yang ngambil, karena digasab. Nah, terus ada kawan dia ini, Pak, ini sendalnya tuh digasap sama kawan saya. Tuh. Nah, dia ini telah mewakili kita untuk mengambil barang kita. Tuh. Manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk kita lah. Ya. Manfaatnya untuk kita secara langsung dan tidak langsung untuk orang yang mengambilkan barang tadi. Nah, terus ada amalan-amalan yang disepakati bahwa itu tidak boleh, ya, tidak bisa diwakilkan. Jadi ada amalan-amalan ibadah yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Misalnya ya, ada orang kal imani billahi ta'ala, misalnya iman kepada Allah. Nggak bisa diwakilkan. Waduh, ibu saya Kristen, bagaimana ya? Saya saja mewakili ya Allah. Saya ini beriman, saya mewakili ibu saya. Nggak boleh. Terus ada amalan-amalan yang diperselisihkan kebolehannya. Ya, itu ada 4 macam. Ya, ada 4 masalah. Pertama tentang zakat. Apabila dikeluarkan oleh seseorang tanpa pengetahuan orang yang wajib mengeluarkan zakatnya itu, tanpa izin. Misalnya, bapak saya wajib zakat, tapi dia tidak zakat, saya mengeluarkannya gitu, tanpa pengetahuan bapak saya. Tanpa izin dari bapak saya. Boleh apa tidak? Nah, itu khilaf. Terus haji untuk orang lain. Mewakili badan haji, boleh apa tidak? Itu juga masih tetap diperselisihkan itu. Ya. Puasa untuk orang yang meninggal karena dia
waktu bulan puasanya tidak puasa, ya, keburu meninggal. Ya, siapa yang mengqadanya? Ya. Terus membebaskan hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini pengen bebas ya, saya yang bayar. Boleh apa tidak? Nah, ini masih panjang nih. Oh, panjang. Baik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi kita katakan ya, jadi ini akan masuk di bahasan an-niyabah bin niyah. Oh ya. Dalam bahasa Indonesia masih belum ada. Istilah an-niyabah bin niyahnya tuh. Ya, dibuka di Google juga belum ketemu adanya an-niyabah fil ibadah. Mewakili atau apa namanya? Ya, mewakili urusan ibadah. Baik, sekarang ya apa katanya? Yang dimaksud an-niyabah bin niyah adalah seseorang meniatkan sesuatu. Seseorang niat beribadah untuk mewakili orang lain. Seperti sholat, puasa, haji. Boleh nggak sholat ini untuk mewakili orang lain? Lihat ya. Tuh, haji di dalamnya isinya sholat kok. Gitu kan? Haji tuh. Ya, misalnya habis tawaf ada sholat sunnah, ya kan? Istinya tuh. Nah, jadi tentang an-niyabah bin niyah, pertama, ulama-ulama ada mengatakan mutlak tidak boleh. Tidak boleh an-niyabah bin niyah itu. Tidak boleh mutlak, tidak boleh sholat untuk orang lain. Misalnya saya sholat untuk mewakili sholat ibu saya selama 3 hari dia tidak sholat. Nggak boleh. Siapa saja itu yang mengatakan? Malikiyah dan Mu'tazilah. Siapa? Malikiyah. Madhab Maliki dan madhab Mu'tazili. Ya, oke. Mana dalilnya? Dalilnya nih. Pertama surah An-Najm ayat 38. Yang kedua surah An-Najm ayat 39. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa orang yang berbuat dosa tidak memikul dosa orang lain. Setiap orang berbuat dosa itu pasti memikul dosanya sendiri. Wa'an dan bahwasanya laisa lil insani tidak ada bagi manusia illa masa kecuali apa yang ia usahakan. Jadi setiap orang itu akan memperoleh dari apa yang ia usahakan. Tuh. Yang puasa siapa yang dapat pahala siapa? Yang haji siapa yang dapat pahala siapa? Tuh, nggak boleh ya. Orang kalau sudah meninggal ya sudah nggak bisa apa-apa gitu. Dia hanya memperoleh dari hasil perjuangannya. Yang berjuang anaknya kok bapaknya yang dapat. Gitu ya. Terus hadis. Hadisnya mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah seseorang memperoleh apa yang ia niatkan. Apa katanya? Ini mafhumnya bahwa manusia tidak memperoleh apa yang diniatkan oleh orang lain. Jadi seseorang itu memperoleh dari apa yang ia niatkan. Artinya, seseorang tidak memperoleh dari yang diniatkan orang lain. Pendapatnya ya. Terus pendapat yang kedua, al-ijazatu fima warada bihin nas.
boleh mewakilkan ibadah untuk ibadah-ibadah yang ada dalilnya saja. Ada teksnya. Siapa itu yang mengatakan? Ya, ini Ibnu Abbas dan Al-Zahiriyah. Ibnu Abbas kita tahu ya, itu pemimpin mufassirin. Mana dalilnya? Dalilnya adalah teks-teks yang ada tentang haji dan puasa. Dalilnya misalnya sedekah juga sama. Itu yang kedua. Pokoknya yang ada nasnya boleh. Haji, puasa, sedekah boleh. Baca Al-Quran nggak ada teksnya, nggak boleh. Harus jelas teksnya. Ya. Terus pendapat yang ketiga, mutlak boleh. Siapa saja tuh antara lain Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah. Nih dalilnya nih, satu, dalilnya banyak. Dalilnya pertama adalah teks-teks yang ada tentang puasa, haji, sedekah. Seorang bertanya tentang sedekah diniatkan untuk ibunya. Afalaha ajrun tasaddaqtu anha, apakah ibu saya dapat pahala apabila saya bersedekah untuk mewakili ibu saya? Qala, Rasul menjawab, na'am, ya, sampai sedekahnya. Ya. Hadis Aisyah, Nabi SAW mengatakan, man mata wa anisiyam shoma anhu waliyuh. Siapa yang puasa dan dia punya hutang puasa, maka walinya berpuasa mewakili orang yang meninggal tadi. Seorang perempuan dari Juhaina ya, tentang nadar ibunya untuk haji, kemudian beliau meninggal sebelum berhaji, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hujji anha, ara'aita law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatah. Ya, hajilah kamu menggantikan ibumu, mewakili ibu. Bukankah kalau ibumu punya hutang, kamu pasti akan membayarnya? Uqdullah, fallahu haqqu bil wafa. Ya, bayarlah hutang kepada Allah itu. Ya, Allah lebih berhak untuk ditepati, ya, untuk dipenuhi hak-haknya ya. Terus, bagaimana dengan ayat yang tadi disebutkan oleh yang ini ya, surah An-Najm ayat 38-39. Dia katakan tentang ayat yang melarang itu ada 4 hal. Pertama, ayat tersebut dinasakh. Yang kedua, itu khusus untuk orang kafir. Ya, untuk orang kafir saja. Orang kafir nggak bisa dapat pahala dari anaknya yang soleh. Nggak bisa. Baik. Innal insana bisai wa husni asyrati iktasaba al-asdiqa wa aulad al-aulad wa nakah al-azwaj. Ya, tentang wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu hanya memperoleh dari hasil usahanya. Orang kalau bergaul itu kan hasil usaha. Dia bergaul dengan orang yang soleh, kemudian meninggal. Itu orang yang soleh itu hasil usaha dia. Didoakan, dapatlah. Ya. Doa juga sama. Ya, yang berdoa siapa, yang dapat pahala siapa. Ya kan? Yang mendoakan keselamatan siapa, yang dapat selamat siapa. Ya Allah, selamatkanlah ibu saya. Kita yang berdoa, ibu kita jadi selamat. Itu sama aja kok. Gitu ya. Tuh. Karena pergaulan maka dia memperoleh suami, memperoleh istri. Pergaulannya baik, dapat istri yang baik, dapat suami yang baik, gitu kan? Tuh. Meninggal istrinya didoakan oleh suaminya. Gitu kan? Lagi berjalan mendoakan istrinya, lagi duduk mendoakan istrinya, lagi sholat. Ya, seperti itu karena suaminya soleh. Ya. Suaminya meninggal, istrinya soleha. Oh, dapat pahala banyak. Ya, dapat doa banyak. Tuh. Gitu ya. Masa sih tidak sampai? Terus, innal Qur'ana lam yanfi intifa'ar rajuli bisa'yi ghairihi. Ya, Al-Qur'an itu tidak menafikan
bahwa seseorang boleh mengambil manfaat dari usaha orang lain. Ya, yang dinafikan itu adalah kepemilikan. Kepemilikan bukan hasil usahanya. Kamu tidak berusaha kok kamu ingin memiliki, nggak boleh. Jadi Allah memberitakan bahwa seseorang itu tidak memiliki kecuali hasil usahanya. Adapun hasil usaha orang lainnya milik orang yang berusaha itu. Nah, orang yang berusaha itu bisa memberikan hasil usahanya kepada orang lain. Baik sebagian maupun keseluruhan. Gitu. Atau dia simpan saja untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi, khulasah. Apa nih khulasahnya? Khulasah itu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Innal hadi lil Qur'ani ahadus syakhsain. Ya. Bahwa orang yang menghadiahkan Al-Qur'an, pahala baca Al-Qur'an itu ada dua macam. Ya. Ya. Pertama, anaknya orang yang meninggal. Dan ini pasti sampai wahada yasilu, dan ini sampai wahada yasilu ihdahu bila khilaf li'anna min sa'i abihi wa min kasbi kama thabata dzalika fil hadits. Kalau yang baca anaknya sampai pasti, nggak ada khilaf. Ya. Nggak ada khilaf. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha, hasil perjuangan bapaknya. Sebagaimana di dalam hadis ya. Yang kedua, kalau bukan anak, saudara-saudaranya misalnya. Nah, ini yang diperselisihkan. Sampai kapanpun ini akan menjadi perselisihan. Tuh, dia katakan wa innila ufti bil man'i wala bil amri. Penulisnya ini mengatakan, saya tidak berfatwa untuk melarang atau memerintah. Saya tidak melarang dan tidak menyuruh. Tidak melarang. Jadi ada orang baca Al-Quran untuk orang yang meninggal. Saya tidak melarang. Tapi saya juga tidak menyuruh. Ini namanya apa nih? Ini sikap ambivalen. Zigzag seperti itu. Penulisnya nih. Ya. Kenapa? Dia katakan fa'in fa'alahul insanu fala syai'a. Kalau dia melakukannya, nggak dosa. Lu kok sekedar nggak dosa? Baca Al-Quran kan dapat pahala. Ya. Wa in tarakahu kadzalika fal amru 'alal ibahah. Kalau dia tidak membacanya untuk orang yang meninggal, itu boleh juga. Saya sampai di sini tulisan tersebut. Jadi bagaimana pendapat saya? Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Begini ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu ya, ini jadi nggak ada pertanyaan sampai di sini nih. Bentar, saya mau tanya. Bapak Ibu masih mau dengerin saya ngomong? Apa mau tanya? Lanjut dulu, Pak Ustadz. Saya mau denger terus. Ya, kalau lanjut dulu saya lanjut ya. Jadi menurut Imam Syafi'i ya, hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam yanqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seseorang meninggal, apabila manusia meninggal, maka amalnya terputus. Kecuali dari 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya.
Apa itu artinya? Artinya orang kalau sudah meninggal tidak bisa bekerja lagi. Namanya amal kan kerja. Ya, kerja ibadah, kerja cari nafkah, putus amalnya. Udah nggak bisa melakukan apapun. Illa min thalathin. Kalau amalnya terputus, pahalanya terputus nggak? Amal terputus, pahala terputus. Illa min thalathin, kecuali dari 3 amalan. Pertama apa? Sedekah jariah. Oh, ya kayak mungkin ya buka wakaf Al-Quran nih, sedekah jariah itu. Kalau sholat tahajud kan selesai, dengan kita sholat tahajud selesai pahalanya udah. Tapi kalau baca Al-Quran, Quran yang kita wakafkan, dia baca lagi, dia hafalin lagi. Terus setelah itu Qurannya rusak, tetap saja manfaatnya karena dia akan mengajarkan Al-Quran yang kemarin Al-Qurannya dia baca. Dari manfaat Al-Quran itu. Terus ajarkan lagi, waduh banyak sekali pahalanya. Ya. Jadi nggak putus-putus pahalanya itu sedekah Al-Quran atau wakaf Al-Quran. Hatta Al-Qurannya sudah tidak dipakai, tersimpan di otak dia, jadi perilaku dia, diajarkan lagi ke orang lain. Gitu ya. Tuh, makanya orang pada berlomba-lomba untuk wakaf Al-Quran. Itu sedekah. Jadi ya, pahalanya ngalir terus. Terus yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu syariah saja, pintar matematika diajari dong anak-anak di lingkungannya tuh. Jadikan desanya tuh desa matematika misalnya. Desa, dan itu bagus. Nah. Kampung, tapi ini kampungnya kampung matematika ya, luar biasa. Terus yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi menurut Imam Syafi'i dan banyak sekali ulama-ulama bahwa kalau anaknya yang mendoakan sampai. Artinya kalau bukan anaknya tidak sampai. Ya. Itu menurut mereka. Saya berpendapat bahwa hadis tadi bukan berbicara tentang pahala atau doa itu tidak sampai kalau bukan anaknya yang soleh yang berdoa. Bukan. Itu hadis itu sedang berbicara, sedang berpesan kepada kita. Bapak, Ibu, orang Islam, laki-laki, perempuan, jangan mati dulu. Kalau belum punya sedekah jariah, jangan mati dulu. Soalnya kalau sudah mati, kalian nggak bisa beramal lagi. Jadi bikin tanaman pahala berupa sedekah jariah mumpung belum mati. Yang pintar itu nanam pohon pahala tuh di mana nanamnya. Yang pintar supaya ngalir terus. Maksudnya. Terus yang kedua, jangan sampai mati tapi belum punya ilmu yang bermanfaat. Gimana ya, saya ini nggak bisa ngajar, saya mau nulis aja, nulis sekira-kira anak masuk lihat tulisan kita, anak keluar lihat tulisan kita, tulisannya isinya, anak-anak sekalian, ini nasihat dari Bapak, ditulis gede, fokus untuk takwa, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Fokus untuk berakhlak yang mulia. Fokus untuk cari ilmu yang bermanfaat. Fokus untuk cari nafkah yang halal. 4 pesan dia tuh. Misalnya. Jadi anak masuk lihat tulisan itu. Anak keluar lihat tulisan itu. Jadi terpatri di hati mereka. Bermanfaat itu ilmu. Dilakukan oleh mereka. Manfaat. Nanti dia akan ajarkan kepada orang lain. Gitu ya. Dari pekerjaan yang sederhana. Itu contoh saja. Terus, jangan mati kalau belum punya anak yang soleh. Usahakan anak itu jadi anak yang soleh. Karena kalau dia soleh, nanti akan mendoakan. Dan itu akan bermanfaat. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa kalau anak itu doanya sampai? Karena anak itu adalah hasil perjuangannya. Oke, sekarang ya. Kita punya kawan, Bapak nih bergaul di IMK, ya kenal banyak orang yang baik-baik,
Itu hasil perjuangan bukan? Hasil perjuangan, tiba-tiba ada yang sakit, kita doakan pada mendoakan. Gitu nggak? Oke. Ya, jadi bukan sedang berbicara tentang doa orang lain tidak sampai. Sedang berbicara jangan meninggal. Kalau anaknya belum soleh, didik anak-anak itu supaya soleh. Gitu. Ya, oke ya. Di sana ada ayat ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Ya. Memuji. Di ayat yang mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keadaan iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami ada rasa kebencian, ada rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai hati ini ada penyakit benci kepada orang yang beriman. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Ra'uf, Maha Rahim. Ya. Itu dalam surah apa tuh? Surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. Saya buka ya. Ini ayatnya. Walladzina ja'u. Dan orang-orang yang datang mim ba'dim setelah mereka yaquluna mereka mengatakan Rabbana ighfir lana. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman yang telah mendahului kami dalam keadaan iman. Wa la taj'al fi qulubina dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami. Jangan kau letakkan di dalam hati kami ghillan satu kebencian. Lil ladzina amanu kepada orang yang beriman. Jangan sampai ada rasa benci kepada orang beriman. Jadi Allah, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Santun, Maha Penyayang. Ya, jadi jelas kan? Jelas bahwa doanya orang yang hidup, doa itu amalan apa bukan? Doa itu adalah amalan. Amalan orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang mati. Buktinya Allah memuji ya, orang yang mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Ya, jadi bukan anak saja. Kalau doa dari anak, sepakat ulama itu mengatakan itu sampai, loh, mestinya doa dari bukan anaknya juga mesti sampai dong. Ya, inilah ayatnya jelas kok. Ya, ini kan kritik saya atas tulisan tadi. Ya, jadi tulisannya belum oke. Ya, untuk apa namanya? Dia tidak melirik ayat tadi. Mestinya dilirik dong ayat Al-Qur'an seperti itu. Ya, kan dia kan bikin kesimpulan. Baik. Sampai di situ dulu, nanti ini masih to be continue ya. Sudah jam 6:30 deh Bu Nini. Gimana nih, buka pertanyaan apa enggak usah nih? Bukan lah. Subhanallah, Ustaz. Sebentar. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu Di chat ada luar biasa. pertanyaan. Iya, di chat ada pertanyaan, Ustaz. Ini enggak, ini cuma live aja nih. Bawahnya, Ustaz. Ada dari Ummu Zaki. Izin live Pak Zuhri karena dia kerja ya. Terus bismillah, afwan izin bertanya. Jika ada amalan jariah dari anak yang soleh serta ilmu yang diberikan, lalu bagaimana dengan dosa jariah? Apakah ada dosa jariah? Dosa jariah ada. Misal anak angkatnya yang berbuat dosa atau anak kandungnya. Bukan. Dosa jariah itu gini ya. Misalnya dia mengupload, misalnya dia upload satu video di YouTube yang dengan video yang dia upload itu mengakibatkan orang berbuat maksiat. Nah, yang upload itu sudah meninggal. Itu terus itu.
dosanya ngalir terus. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap ada pembunuhan itu anaknya Nabi Adam yang pertama kali membunuh itu memperoleh dosa yang sama. Jadi dosanya itu numpuk banyak sekali. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa memulai berbuat baik, maka ia memperoleh pahala berbuat baiknya itu dan pahala orang yang mengikuti dia berbuat baik tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi misal ya, Bapak Ibu nih ada anak-anak yatim nih butuh kucuran dana untuk makan. Ini zamannya zaman pandemi itu, Masya Allah, kasihan. Ya, yuk kita urunan. Ya, siapa yang urunan? Satu, solehin 10.000. Nah, saya mulai itu. Ikut lagi Bu Nini, Pak Fahri, ikut. Waduh, semua akhirnya ikut. Nanti itu yang ngajak-ngajak itu dapat pahala terus. Gitu ya. Tapi jangan iri, ini yang ngajak dia, saya nggak ikut, nanti dia dapat terus, itu namanya dengki. Ya, jadi ada ya dosa jariah. Dosa jariah seperti itu gambarannya. Sekarang ibunya ngajarin anak, enak kamu ya, jangan merokok, itu rokok tuh filternya mengandung unsur babi. Coba dicek deh di Google deh, cek, dicek. Orang-orang kafir sudah pada melakukan penelitian. Ya, di Belanda diharamkan, di Maus misal ya. Cek. Terus anaknya berhenti dari ngerokok. Ya. Anaknya berhenti dari ngerokok, terus diajarkan kepada orang lain. Pahalanya itu namanya amal jariah, ya, ilmu yang jariah, ilmu yang bermanfaat terus. Tuh. Ternyata anaknya tidak taat, merokok terus juga. Ya. Apakah ibunya dapat dosa? Enggak lah, ibunya sudah ngajarin benar. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa sih fitrah? Dalam keadaan bertauhid. Kok bisa begitu? Kan kita sudah bahas panjang lebar tuh surah Al-A'raf ya. Wa idh akhadha rabbuka dan seterusnya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Itu anak bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi itu karena ajaran kedua orang tuanya saja itu. Apa tuh pesan hadis ini? Pesan hadis ini dijaga tauhid anak tuh. Akidah anak dijaga, kesucian anak dijaga. Ya, ini ya masih anaknya bayi, ya, ibunya depan TV terus, ya, anak diperdengarkan Al-Quran. Ya, akhirnya anak pengennya nonton terus. Orang tuanya kemana, anaknya cetek-cetek remote. Ya rusak anak. Ya, tuh. Apakah ibunya dapat dosa jariah? Dapat dong. Pendidikan dia kayak gitu. Ya. Oke ya, satu. Terus bagaimana keluarga seorang yang memperdengarkan surah Ar-Rahman melalui rekaman audio atau family yang sedang dirawat di ICU? Sudah saya jawab ya tadi ya. Oke. Sudah cukup kali Bu Nini? Udah siang? Bagaimana kalau mengadakan orang tuanya yang bukan muslim? Ibu Sundari Kustomo, orang tuanya yang bukan muslim, doakan saja supaya muslim. Ya, yang tidak boleh itu kalau sudah meninggal. Nah, kalau masih hidup doakan biar Allah selamatkan. Ya Allah, selamatkan ibu saya, selamatkan bapak saya. Tolong ya Allah kasih dia hidayah. Nah, gitu.
Yang tidak boleh itu kalau sudah wafat, sudah meninggal. Ya. Nah, kalau sudah meninggal yang dibolehkan hanya apa? Hanya ziarah kuburnya. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya minta izin kepada Allah untuk ziarah ke makam ayah saya, makam ibu saya. Allah izinkan. Alhamdulillah. Saya minta izin kepada Allah untuk mendoakan ayah ibu saya. Allah tidak izinkan. Kenapa? Karena ayah dan ibunya musyrik. Loh kok saat itu kan belum diutus Nabi? Sudah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu bukan Nabi kan? Apa bukan Nabi mereka? Sudah. Kan ajarannya sudah hilang. Ada haji, ada umroh, masih ada. Ajarannya masih ada. Di Mekah saat itu masyarakat terpecah menjadi 4. Ya, ada yang ateis, ya, yang namanya kaum Dahriyin, yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, nggak ada tuh mati, nggak ada Tuhan. Mati aja udah hukum alam, itu ateis tuh. Terus ada ahlul kitab seperti sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal, ya Kristen itu, menulis Injil dia. Ada yang namanya Hunafa. Hunafa itu mereka yang ngajak-ngajak, masyarakat jangan sembah berhala, kembali kepada ajaran Ibrahim. Ini tidak didengar. Ya, tapi ada meskipun tidak banyak. Nah, yang paling dominan adalah masyarakat musyrik. Kenapa disebut musyrik? Karena mereka menyembah Allah, tetapi menyembah juga yang lain. Sudah didakwahi tapi tidak mau ikut. Gitu tuh ya. Baik. Saya kira itu ya. Ada lagi? Bagaimana kalau ya. Jadi doakanlah kedua orang tuanya, sahabat-sahabatnya meskipun mereka kafir. Doakan agar mereka selamat. Kalau Allah kasih dia selamat, nanti mereka akan masuk Islam. Gitu kan? Masuk Islam, beriman, gitu kan? Tapi kalau sudah meninggal itu yang tidak boleh. Ziarahnya boleh, ziarah kuburnya. Udah nih. Pak Fahri Bu Nini. Nggak sampun kali ini. Iya, Ustaz. Pak Fahri. Bu Nini, tutup Bu Nini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ustadz sudah menyampaikan bahasan mengenai rincian tentang bacaan Al-Quran ya, dan bagaimana manfaat orang-orang yang yang sudah, apakah orang yang sudah meninggal itu bisa mengambil manfaat daripada bacaan Al-Quran yang ditujukan kepada seorang mayit gitu ya. Terima kasih banyak Ustadz sudah menjelaskan dan memaparkan semua yang Ustadz punya, ilmu yang selalu bermanfaat insya Allah. Dan kami akan sampaikan juga kepada yang lain. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa kita ajak, kita sebarkan, kita kita sampaikan juga ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan di sini gitu. Baik teman-teman, kita sudahi dulu dan disimpan ya pertanyaannya untuk besok lagi karena waktu betul-betul sudah mepet. Ustadz juga harus berangkat kerja dan beberapa dari kita juga ada yang sudah left grup untuk berangkat kerja. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup kajian ini. Alhamdulillah. Anta betul-betul khairan katsira semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menilai yang sudah Pak Ustadz. Ya, sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Gugu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Aduh, Pak Rizwan udah 1 tahun nggak pernah ikut Pak Rizwan, masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum. Baru muncul. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sama Bu Maria. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Risa. Jam 9 bergerak semua. Ya, semoga sukses. Barakallah Pak Ustadz. Sama-sama Bu Rifa. Barakallah Pak Fahri. Terima kasih sama Yaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Materinya padat dan